Masih sebentar siap-siap ini. Oke, boleh. Atau Pak Dinar? Pak Dinar ya, silakan Pak Dinar. Coba dulu, Pak. Oke, silakan Pak. Aman Pak. Semangat Pak. Aduh. Observernya siapa? Kalau dalam Saya- jangka Arifin, Pak Arifin sama Pak Jo, Pak. Pak Arifin dan Pak Jo, silakan bertindak sebagai observer. Silakan. Izin Bapak, sebentar Bapak. Waktunya itu maksimal 30 Pak, kalau di anunya di 30 penayangan Pak. Yang mana yang benar nih? 30 Pak, 10 persiapan, 30 penayangan, kemudian 10 komentar. Jadi Ya. 50 itu totalnya Pak. Iya, totalnya, Pak. Pak, 50 totalnya. Oh, oke, siap kita. Jadi maksimalnya 30 menit. Jadi maksimalnya 30 menit. maksimalnya 30 menit ya. Oh, 30. jadi Bapak Ibu manggungnya 30 menit gitu ya. Ya, Ya, ya. 10 persiapan sama tanya jawab, Pak. Oh, begitu. Oke, siap. Lanjut. Sebentar, Pak. Oh. Baik. Bagaimana Pak? Dan nampak Bapak? Belum Pak Dinar. Ya sudah. Oke, Mungkin sudah lambat tampil. sedikit. Pak? Sudah, Mungkin Pak. lambat sedikit. Tapi enggak apa-apa. Saya? Ya, sudah Pak. Selamat pagi. Selamat pagi anak Bapak semua. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Apa? Saya kurang sehat nih, Pak. Bagaimana Pak? Makan pisang. Saya ada pilek nih. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, coba ketua kelasnya siapkan dulu berdoa. Ditunjuk aja ya ketuanya Pak Stanis. Pimpin doa. Ya, Pak. Baik. Dia Pak. Terima kasih, Pak. Sikap berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi anak Bapak semua. Pagi, Pak. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan mengecek kehadiran anak Bapak semua. Coba ketua kelasnya cek siapa yang tidak hadir pada hari ini. Hadir semua? Hadir, Pak. Semua hadir, Pak. Hadir semua ya. Baik. Nah, anak Bapak semua, pada hari ini kita akan mempelajari tentang aneka benda di sekitar kita. Jadi anak Bapak mungkin bertanya, apa benda-benda yang ada di sekitar kita ini? Apa itu benda? Jadi untuk mengetahui hal itu, ya Bapak sampaikan dulu apa tujuan dari kita mempelajari benda tersebut. Yang pertama, kita bisa mengetahui apa-apa yang termasuk ke dalam benda. Kemudian, setelah kita mengetahui apa benda itu, kita bisa mengelompokkannya.
Nah, dan kita juga bisa tahu mana saja yang termasuk benda, mana saja yang tidak termasuk kepada benda. Baik. Setelah semua selesai, setelah anak Bapak semua mengelompokkannya, anak Bapak bisa mengukurnya dengan menggunakan alat ukur. Apa saja alat ukur itu nanti di pembelajaran berikutnya akan Bapak sampaikan nanti. Dan anak Bapak, benda itu bisa digunakan untuk keperluan bermacam keperluan. Misalnya untuk dijadikan alat musik, bisa. Jadi dari tujuan pembelajaran ini, Bapak harapkan anak Bapak semua memahami, mengetahui apa itu benda. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, Bapak tanya dulu. Coba anak Bapak semua perhatikan di sekeliling. Di dalam kelasmu ini, coba perhatikan di sekelilingmu. Ada apa saja? Ada papan tulis, Pak. Dan meja, ya. Pak. Ada meja. Ada kapur, Pak. Ya, kursi, Apalagi? bangku. Ada Lemari, lemari, Pak. Pak. Aduh, Oh, gurunya lari itu, kabur. jaringan ini. Jaringan. Jaringan hari ini. Parah. Tapi masih Sama di penting sini Ibu juga Sutra. tiba-tiba sudah terlempar dari Sumpa. Masih penting Ibu Sutra. Ini penting gerakan mulut saja. baru awal sudah kabur ini. Akhirnya Pak pecah konsentrasi kalau begini Pak, dilupa semua. Tapi seperti yang Pak Johannes sampaikan dalam grup tadi toh. Ya, nah Bapak semua. Lanjut. Lanjut, Pak. Benar, Ya, masih belum tampil. ya. Jadi di dalam kelas kita itu ada bangku, ada meja, ada lantai, ada pintunya, ada papan tulisnya, ada siapa lagi? Buku. Selain Ada daripada itu, bendera. Pak Guru. ada Pak Guru, ya, ada Pak Guru. Ya, ada cicaknya. Ada, Pak. Nah, ya ada cicaknya. Ada pohon Ada bunga, ya. Pak, yang di Baik. pot. Jadi Luar. sebelum ya ada pohon, ada pot, ada bunga di dalam di potnya ya. Baik. Jadi sebelum kita masuk tentang benda tersebut, nah, kita bernyanyi dulu. Bernyanyi dulu, ada lagu Berkibarlah Bendera. Saya suka. Anak Bapak tahu semua? Iya, Pak, tahu, Pak. Berkibarlah bendera. Lambang suci, gagah. Jadi Bapak putar dia ke dalam video ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Mau? Mau, Pak. Oke, baik. Kita bernyanyi bersama dengan iringan video. Boleh tepuk tangan, Pak? Boleh. Oke. Terdengar? Dengar? Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa menurunkan serentak rakyatmu membela sang merah putih perwira, berkibarlah selama-lamanya.
Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segala segenap tenaga. Kau tetap cemerlang, tak gentar jiwaku menahan rintangan, tak goyah rakyatmu berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, baik anak. Oh, ini hilang dia ini. Berkibarlah bendera negeriku. Ya, baik. Ya, tadi kita sudah bernyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Ini lagunya diciptakan oleh siapa, anak Bapak semua? Oleh Ibu Sun. Ibu Sutra. Oleh Ibu Sun. Jadi, ya, maknanya berkibarlah bendera ini disamakan seperti pemersatu bangsa Indonesia. Jadi bendera merah putih ini adalah lambang negara Indonesia sebagai pemersatu. Jadi Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau besar dan pulau kecil. Baik, anak Bapak semua, kita lanjutkan ke materi kita. Jadi sebelum kita melanjutkan, Bapak akan memutar sebuah video lagi tentang benda ini. Jadi diharapkan kepada anak Bapak memperhatikan video yang Bapak tayangkan ini. Mau menonton? Mau. Ya, baik. Jadi Bapak akan putar. Oke. Iyalah. Gimana Pak Dinar, udah? Sedang bekerja ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi anak Bapak semua sudah melihat di video tadi tentang benda. Di video tadi benda itu apa saja yang termasuk benda di dalam video tadi, anak Bapak semua? Ada batu. Ya. Ada botol. Ada batu. Ada kaleng, Pak.
Iya. Ada gelasnya. Ada air, Pak. Ada kursi. Iya. Ada air. Ada rumput. Jadi, anak Bapak semua, dari keterangan tadi, gimana, Jo? Tidak, Pak, ada rumput tadi. Ya, dari keterangan tadi, dan dapat diambil kesimpulan, benda adalah segala sesuatu yang berada dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Jadi, massa itu dapat diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi, baik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, benda itu sering kita menjumpainya. Sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bentuk, ada barang, ada objek, ada zat, dan ada materi. Jadi, kesimpulannya, benda ini memiliki ciri-ciri antara lain memiliki wujud, menempati ruang, memiliki massa. Jadi, sekarang Bapak berikan LKPD ini untuk latihan. Jadi ini anak Bapak semua diisi berdasarkan dari pengamatan yang telah dilakukan lewat video tadi. Ya, dalam waktu 5 menit ini sudah dikerjakan. Baik, silakan anak Bapak semua kerjakan. Baik, jadi anak Bapak semua, dari keterangan tadi, benda ini memiliki wujud. Wujud benda ini ada bermacam-macam. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Ya, benda padat seperti batu, meja, ya, gelas, ada buku. Yang benda cair, coba Resna, sebutkan dulu benda dalam bentuk cair. Air, susu. Iya. Kecap, Pak. Saya lagi, Pak. Iya. Saya juga, Pak. Iya. Minyak, Pak. Sekarang, minyak goreng. iya, bagus. Sekarang Bapak tanya, yang ini ada, saya tanya Arifin, Bapak tanya Arifin, ini coba perhatikan. Ini ada gambar apa ini? Pak. Benda apa ini, Pak Arifin? Air, Ya. Bapak. Air, Bapak. Yang ini balon. Ya, balon, Bapak. Ya, Yang balon. balonnya ini berisi apa, Arifin? Berisi Ya. udara, Bapak. Balonnya berisi apa, Arifin? Angin. Itu ada angin, Ya. Pak. Angin, Berisi Pak. angin. Angin itu ya sama dengan gas ya. Berisi Oh, gas. iya ya, Pak ya. Baik, Berarti angin sama dengan gas Ya. ya, Pak ya. baik. Iya, mirip dengan gas. Baik, Bapak. Jelaskan. Jenis benda. Tadi jenis berdasarkan jenisnya. Ada yang benda ini ada manusia. Kita lihat ciri-cirinya. Kalau kita lihat ciri-cirinya, semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan bergerak, tumbuh, bernapas,
memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsang, serta berkembang biak. Jadi dari gambar di samping ini, Erlina, coba perhatikan. Dari gambar ini, coba perhatikan. Gambar apa saja di samping ini? Ya, mana suaranya, Erlina? Di gambar ini, gambar apa saja yang ada di dalam gambar ini? Nggak terlihat, Pak. Erlina sakit gigi, Pak. Nggak enak badan, Sakit Pak. gigi. Oh, ya. Kenapa ini? Ada berobat? Sudah pergi Tadi berobat? banyak makan es, Pak. Tadi Gambar udah botol, banyak Pak. makan Gambar es. botol, Pak. botol. Iya. Ada gambar sapi, ada Oh ya, gambar sapi, pohon, Pak. Ya, gambar sapi. ada ayam, ada kudanya, ada manusia. Jadi di sini kita bisa menentukan jenis benda berdasarkan ciri-cirinya. Jadi benda ini ada dua jenisnya, ada benda hidup dan ada benda mati. Jadi dari ciri-ciri ini kita bisa membedakannya. Kalau benda mati itu kebalikan dari benda tadi, itu meja, mobil, dan lain-lain. Ya, baik, anak Bapak semua sudah ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan jenis benda ini? Sudah, Pak, jelas. Ada anak Bapak yang bertanya? Saya, Pak. Ya, Sri, ya. Pak, tadi kan ada batu. Silakan. Ada batu, terus ada ayam. Terus ada lagi balon. Nah, kan masing-masing tadi nggak sama sifatnya kata Bapak tadi. Ya. Terus apa namanya, Pak? Ya, ada air, ada batu, terus ada air, ada balon. Masing-masing kan tidak sama, Pak. Apa yang beda-bedanya itu, Pak? Ada air, ada batu, ya. Ada lagi, siapa yang mau menanggapi pertanyaan dari Sri? Saya, Bapak. Siapa yang? Ya, Ripin, coba jawab pertanyaan dari Sri tadi. Kalau benda padat itu keras, Pak. Kalau benda cair itu lunak, Pak. Kalau gas itu dia tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan. Iya, tepuk tangan untuk Arifin. Bagus. Jadi, bagaimana Sri? Berarti kalau ada gas itu bisa terbang ya, Pak ya? Bagaimana Sri? Kalau gas itu bisa terbang ya? Ya, Gas di tempat mama gas saya tidak bisa itu. terbang. Bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Kan Andi ada bisa balon. menjawab. Balon isinya Ya. gas, jadi kan dia bisa terbang. Isinya gas. Ya, siapa yang mau menjawab? Ayo. Ya, Pak, saya bisa terbang karena ringan. Ya. Ya. Johanis. Gas bisa terbang karena ringan. Ya, ringan. Ya. Ada lagi. Saya, Pak. Ada lagi yang membantu. Siapa lagi? Ya, ada balon itu bisa terbang karena ditiup angin, Pak. Balon bisa terbang ditiup angin. Ada lagi? Ya, Pak.
Iya, iya Andi. Kalau balon ada gas, tapi di rumah saya kalau gas untuk memasak, Pak. Iya, betul. Ya, baik anak Bapak semua. Jawaban anak Bapak itu sudah betul. Ya, jadi gas itu tidak kelihatan. Udara itu tidak kelihatan. Balon bisa terbang karena berisi udara. Terus, Andi tadi memasak pakai gas. Jadi gas yang diperoleh di rumah Andi itu sudah diolah di pabriknya, dijadikan untuk memasak. Bagaimana anak Bapak semua? Ada lagi yang bertanya? Sudah mengerti, Pak. Sudah mengerti, Pak. Terima Baik. kasih, Pak. Sudah, Pak. Sudah mengerti. Makasih, Pak. Baik. Nah, ya. Jadi sekarang Bapak lanjutkan. Untuk membedakan mana benda dan bukan benda. Jadi, sekarang Bapak tanya, di sini ada api. Api ini masuk digolongkan ke dalam benda atau bukan? Ya, baik. Anak Bapak semua, coba perhatikan, api ini tidak termasuk benda. Kenapa tidak termasuk benda? Karena api tidak dapat ditimbang, tidak memiliki massa. Jadi kita kembali ke awal tadi, benda itu dapat ditimbang dan memiliki massa. Baik, minyak goreng. Bagaimana? Ini masuk ke dalam benda atau bukan? Masuk. Masuk, benda. Cahaya lampu masuk ke dalam benda? Tidak. Tidak bisa ditimbang. Tidak tahu beratnya. Baik. Tidak tahu beratnya. Baik, anak Bapak semua. Untuk menjawab ini, Bapak berikan tugas kelompok. Bapak berikan tugas kelompok mengerjakan benda, menyusun benda ke dalam kelompok-kelompoknya. Dari pembelajaran kita yang pertama tadi, itu dirangkum ke dalam LKPD-nya. Baik, Bapak bagi kelompoknya. Kelompok satunya itu ada Herlina, Andi, Natalia, Sutrayeti, dan Sri Udayani. Yang kedua ada Sinta, ada Resna, ada Arifin, ada Johanis, dan ada Stanis. Baik, sudah tahu kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah tahu kelompoknya? Ya. Pak. Sekarang Pak. Bapak bagikan. Pak. Ya. Kelompok saya sendiri laki-laki, malu saya, Pak. Ya, enggak boleh malu-malu. Ya. Enggak boleh malu-malu. Karena apa? Karena dia paling ganteng. Manusia itu sama. Sama, enggak ada perbedaannya. Karena kita Baik, bersaudara. manusia itu Kita bersaudara. iya, betul. Bagus, anak Bapak semua. Jadi, selamat bekerja. Bapak bagikan tugasnya. Yang ini.
Sudah siap anak Bapak semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya Pak. Kelompok A sudah? Sudah. Mana suaranya kelompok A? Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Yang kelompok B? Baik, Sudah, kalau Pak. sudah, sekarang, ya coba perwakilan dari kelompok A menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Ya, ketuanya, yuk. Sudah ada ketuanya yang di kelompok A, kelompok 1? Saya, Pak. Siapa Karena saya ketuanya? laki-laki Ya, ditunjuk, Pak. Ya. Karena saya satu laki-lakinya. ya, siap-siap Baik, untuk kelompok teman-teman. B ya, kelompok 2 ya. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang benda kewet, 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 dan kewet, kewet, kewet. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sekarang untuk kelompok 2. Siapa ketuanya yang kelompok 2? Bu Resna, Pak. Bu Resna, ya. Oke, Ya, Pak. silakan. Oh, Bacakan dari hasil kelompoknya. ya, Pak. Kalau dari kelompok 2 untuk nomor 1 seperti benda hidup itu ada contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau untuk benda mati Ya. ada mobil, batu, tanah, dan lain-lain, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Sekarang pertanyaannya, mungkin anak Bapak semua ini penasaran ya? Penasaran? Iya Pak, saya penasaran Pak. Ya. Ya, penasaran. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang tidak Bapak sebutkan. Ya, baik. Dari hasil tugasnya tadi, anak Bapak semua mendapat nilai yang bagus. Ya, coba aplaus untuk semua. Baik. Dari tabel yang Bapak berikan tadi, ada yang Bapak tinggalkan, itu adalah sifat benda, mengelompokkan benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warnanya. Ya. Kenapa Bapak tinggalkan ini? Ya, karena kita mau mengukur benda ini. Bagaimana kita mau mengukur? Ya, kita sudah kelompokkan ini. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi. Nah, apalagi? Ada ini warnanya, ada warna-warna apa ini? Coba anak Bapak semua sebutkan dulu. Warna biru. Ada yang warna biru. Ada yang hitam.
Ada yang hitam, ya. Bagus. Ada yang kuning. Ada yang kuning. Bagus. Ada Ada lagi? yang korit-korit itu, Pak. Ya, ya, bagus. Jadi nilai A+ untuk anak Bapak semua. Sekarang kita mau mengukur dari benda-benda yang ada di sini, kita mau mengukur. Nah, apa yang kita gunakan untuk mengukur benda ini? Untuk mengukur benda ini, kita menggunakan apa? Nah, ini. Coba Alat perhatikan. ukur. Ada alat ukurnya. Seperti ini. Gambar apa ini? Ada penggaris, ya. Ada ini untuk alat tukang seperti siku. Ada ini penggaris model segitiga. Ada, nampak Bapak, anak Bapak semua? Ada ini. Ini. Nggak kelihatan, Pak. Gambar tidak bergerak lagi, Pak. Tidak bergerak, Bapak. Bergerak lagi, ya, baik. Ya, Jadi, sudah anak selesai, Bapak Pak, semua, mengukurnya, Pak. Ya, baik. Kita gunakan alat ukur. Kalau untuk mengukur benda-benda yang pendek, kita bisa menggunakan penggaris. Penggaris. Mistar. Kalau biasanya ibu-ibu atau tukang jahit itu biasa menggunakan alat ukur yang bagaimana? Kalau kain Ada terlalu ukur. panjang, pakai meter. Nah, alat ukur kain. Meteran. Ya. Pita, Pak. Iya. Iya. Pintar anak Bapak semua ini. Jadi ada ini alat ukur untuk mengukur panjang lintasan atau panjang jalan. Pakai meter. Ya, ada meter ukuran panjang, ya. Kalau untuk mengukur panjang dia menggunakan satuan apa yang digunakan untuk mengukur panjang? Panjang jalan ya, Pak? Kilometer. Ya, panjang jalan. Kilometer. Kilometer. Ya, baik. Ya, untuk mengukur yang benda yang pendek. Sentimeter. Sentimeter. Baik, anak Bapak semua sudah paham masalah alat ukur. Sekarang dari benda-benda yang ada tadi, anak Bapak semua ukur, lakukan pengukuran terhadap benda-benda yang ada di yang sudah dikumpulkan tadi, yang ada di sekitar anak Bapak semua. Jadi gunakan alat ukur. Nah, sekarang di sini kita menggunakan ini ada penggaris, menggunakan penggaris. Jadi mungkin anak Bapak sudah tahu masalah pengukuran ini. Sekarang Bapak ini kasihkan soal lagi, kamu ukur benda-benda berdasarkan soal yang Bapak berikan ini. Ya, ukur masing-masing, ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. sudah semua? Sudah semua, Pak. Sudah semua? Baik. Sudah, Pak. Jadi, Pak, yang pertama ini, Bapak tanya. Ini ada gambar. Pertama ini
Berapa panjangnya? Siapa yang bisa? 20 cm, Pak. Senti. Gambar yang pertama ini. Dia 5 20 senti, Pak. 5 cm. Ya, baik. Jadi, ya. Betul anak Bapak semua ya. Jadi, ya, gambar yang pertama ini ada bendanya penghapus. Panjangnya 3 cm. Nah, ini ada krayon. Jadi panjangnya yang kedua adalah 7 cm. Nah, jadi anak Bapak semua sudah bisa mengukur, sudah bisa menentukan benda. Jadi dari benda-benda tersebut ya ada yang menghasilkan bunyi. Ada yang menghasilkan bunyi. Nah, menghasilkan bunyi. Coba alat yang bisa menghasilkan bunyi Lonceng, ya, Pak, lonceng. di dalam seni musik itu disebut alat musik. Alat. Jadi di sini ada beberapa alat musik. Ada triangel, ada tamborin, ada marakas, ada kastanyet, dan ada kongga. Jadi dari benda-benda ini bisa menghasilkan bunyi untuk mengiringi lagu. Mengiringi lagu. Ya. Mau bernyanyi? Mau. Iya, jadi untuk kita akan menyanyikan lagu Potong bebek angsa, Pak. Iya, iya. Bukan. Jadi kita menyanyikan lagu teka-teki di sini. Kita putar lagunya. Jadi lagu-lagu ini kita dapat menghasilkan pola irama panjang, sedang, dan pendeknya irama lagu. Ya, kita bisa menggunakan mengiringi lagu itu dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita. Misalnya bisa menggunakan kaleng bekas, bisa menggunakan stoples, dan yang lain. Baik. Kita dengarkan lagunya. Kita bernyanyi bersama. Baik. Sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Baik, anak Bapak semua sudah mendengar lagunya? Sudah, Pak. Ya. Tadi lagunya itu tentang teka-teki. Tentang teka-teki. Ada sebuah benda yang suka berjalan, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Baik, anak Bapak semua mungkin sudah mendengar lagunya. Jadi dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Siapa anak Bapak yang mau bertanya?
dari pembelajaran yang kita laksanakan tadi, mulai dari awal sampai akhir, ada yang mau bertanya? Atau ada yang belum paham? Paham, Pak. Udah paham ya? Jadi, pembelajaran kita lanjutkan untuk besok. Jadi Bapak kasih tugas. Tugasnya adalah mencari benda, menggunakan benda-benda yang ada di sekitar untuk mengiringi lagu. Misalnya, anak Bapak semua mau cicak-cicak di dinding. Nah, jadi dicari benda-benda yang dapat mengiringinya, biar kedengarannya bagus. Nah, jadi untuk berikutnya, Bapak akan minta anak Bapak semua ini menampilkan masing-masing. Ya, anak Bapak semua? Ya, Pak. Ya, jadi PR-nya nanti menyusul. Bapak akan kirimkan PR-nya lewat WA saja. Gara-gara pekalas jadinya. Ya, ada pertanyaan anak Bapak semua? Sudah jelas, Pak. Enggak, Pak. Pak, nggak ada lagi. Ada pertanyaan anak Bapak semua? Enggak, Pak. Sudah Jelas, sudah jelas, mengerti, Ya, Pak. baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas mohon dipimpin tutup kelasnya dengan doa. Ketua kelas tutup. Stanis, tutup kelasnya dengan doa. Ibu Nata dulu, Pak. Mari teman-teman, saya yang pimpin doanya ya. Iya, Ya, iya, Jo. mari kita siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru. Makasih, Pak Guru. Kasih, Pak Sampai Guru. jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya ya untuk Ya, tampilan Pak. berikutnya. Pak. Ya, Pak. Oke, makasih Pak Diner. Silakan observer memberikan refleksinya. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Diner dan teman-teman Selamat sore, sekalian. Pak. Baik, yang pertama terganggu dengan jaringan sehingga untuk Betul, melihat Pak, secara betul. keseluruhan agak kesulitan. Ya. Ya, memang agak sulit untuk kita melihatnya tadi karena terganggu dengan jaringan. Tetapi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu sudah dilaksanakan Pak Diner. Yang pertama terkait kegiatan pendahuluan sudah bagus. Terus di langkah-langkah pembelajaran sintaksnya sudah diikuti. Lalu melakukan juga kegiatan penutup. Terus hal yang baik yang berikut adalah sudah menggunakan media berbasis IT. Sudah bagus, bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Lalu di dalam pembelajaran tadi ada apa namanya interaksi dari guru terhadap siswa, terus siswa dengan siswa itu nampak jalan tadi. Itu yang sudah dilakukan Pak Diner cukup bagus. Namun ada catatan sedikit. Yang pertama di bagian pendahuluan, kalau saya tidak salah, persepsinya tidak ada ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
pada kegiatan penutup tadi mungkin sudah terganggu dengan jaringan sehingga konsentrasi buyar, tidak melakukan evaluasi. Betul, Pak. Ya, tidak melakukan evaluasi. Ya. Lalu yang terakhir, sebaiknya itu konsep pengertian contoh-contoh itu jangan dulu disampaikan, tetapi diperlihatkan dulu, misalnya tadi gambar, video, setelah itu dulu baru diberi kesempatan kepada peserta didiknya menyampaikan pendapat, lalu diberi kesimpulan. Nah, hanya itu saja Pak Diner, terima kasih, maaf. Iya Pak, terima Kurang kasih lebih. Pak Johanis. Ya, terima kasih Bapak menanggapi penampilan Pak Diner. Tadi dalam kegiatan pendahuluan sudah berjalan baik, semua aspek sudah dilaksanakan, kemudian dalam kegiatan inti juga sudah terlihat pembelajarannya berjalan dengan baik, dan Pak Diner sebagai guru juga mampu membimbing siswa dalam berdiskusi. Kemudian dalam kegiatan penutup pun juga sangat bagus dalam menutup dan menyimpulkan pembelajaran. Mungkin ada sedikit kekurangannya, evaluasi tadi sama seperti Pak Jo. Mungkin itu aja Pak Diner. Sekian, terima kasih. Pak Ripin, terima kasih. Boleh menanggapi? Ya, silakan Pak. Ya. Jadi begini Bapak, karena banyak di sini yang presentasi ya, jadi agak terganggu, kurang konsentrasi jadinya. Sehingga di akhir itu memang mau menampilkan yang namanya evaluasi, tapi mengingat waktu. Mengingat waktu mungkin tidak terlalu panjang waktu yang kita gunakan. Jadi dipotong menggunakan penyampaian pemberian tugas lagi di situ. Oh iya, ya, bagus juga Pak. Dilakukan pemberian tugas. Jadi begitu. Karena mengingat waktu yang terlalu panjang tadi, apalagi saat pemutaran video. Ya. Betul Pak. Terkendala jaringan Pak ya. Ya mungkin. Kebanyakan. Ya, jaringan juga ini. Tadi sempat keluar. Iya Pak. Udah, ini ada juga dari pemerintah desa yang memakai jaringan WiFi ini. Serta PPG ada 4 orang. Jadi agak terganggu jaringannya. Jadi ribut. Ya, Pak. terima kasih untuk Bapak semua. Oke, Pak Diner, makasih. Kasih tepuk tangan buat Pak Diner dulu nih. Ya. Iya, Pak. Kita coba satu lagi ya.